Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, di mana Dia telah memberikan kepada kita semuanya nikmat yang begitu banyak. Dan di antara kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semuanya, yaitu berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat kita bisa kembali menghadiri majelis ta'lim di salah satu rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala yang kita cintai ini. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga apa yang kita pelajari pada malam yang berbahagia kali ini bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga menjadi bekal amal soleh kita kelak ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala di hari akhir nanti. Allahumma amin. Tak lupa pula salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita yang tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarganya, para sahabatnya dan umatnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga hari akhir nanti. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, insyaallah malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan fikih kita. Dan alhamdulillah kita sudah selesai dari bab toharoh. Toharoh niku napa? Bersuci. Dan panjenengan sadari atau tidak, kita membahas toharoh pinten tahun? Kalih tahun. Kita mulai belajar fikih tahun 2023, Pak. Masya Allah, ya. Kayak ulama temenan, ya. Sinaunya pelan-pelan dan lama. Ya karena keterbatasan waktu dan ilmu, jadi ya 2 tahun. Nah sekarang kita akan masuk bab sholat, Pak Bu. Yang mana di pertemuan-pertemuan yang telah lalu kita telah menyelesaikan bab toharoh, ya. Kita belajar tentang apa itu air, hukum-hukumnya, macam-macamnya. Kemudian apa malih? Mengenal benda-benda najis. Sampai pada akhirnya kita wudu, ya. Kemudian praktek wudu di tempat wudu waktu itu pernah. Terus setelah bahas wudu, napa? Mandi, ya. Mandi hukumnya apa? Kita bahas. Kemudian tata caranya, pembatal-pembatal wudu, kemudian hal-hal yang menyebabkan mandi itu apa? Itu semua kaitannya dengan toharoh, bersuci. Setelah itu kita bahas tayamum, dan terakhir kemarin bahas napa nggih? Mengusap khuf, ya. Tapi sepertinya pembahasan terakhir niku jarang banget praktek, ya, mungkin, ya. Untuk kehidupan nyatanya itu mungkin jarang banget, ya. Karena di negara kita ini dinginnya ya kadang bisa ditahan, ya. Mungkin kalau di kutub utara, ya, panjenengan mungkin ada yang mau safar ke sana sudah ada bekal napa? Mengusap khuf. Nah sekarang kita masuk bab kedua dalam pembahasan fikih, Pak Bu, yaitu tentang nopo tadi? Sholat. Bismillah. Mengenai pembahasan sholat ini juga cukup panjang,
Dan kita akan bahas sedikit demi sedikit. Malam hari ini kita akan membahas kedudukan sholat dalam Islam ya. Kemudian yang kedua kita akan bahas definisi sholat, pengertian sholat. Sholat itu sih apa? Kemudian kita juga akan bahas tentang keutamaan sholat. Jadi ada berapa pembahasan? 3. Kedudukan sholat dalam Islam. Kemudian apa? Pengertian sholat. Dan keistimewaan atau keutamaan sholat. Kita masuk ke poin yang pertama, yaitu kedudukan sholat dalam Islam. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, sholat itu merupakan ibadah yang memiliki kedudukan sangat mulia dalam Islam. Jadi dalam Islam itu kan ibadah kan banyak nggih. Islam itu di dalamnya ibadahnya banyak atau sedikit? Banyak. Dan yang paling utama, ibadah-ibadah yang ada dalam agama Islam itu adalah sholat ya. Jadi sholat ini memiliki kedudukan yang sangat mulia sekali dalam Islam, Pak Bu. Tidak ada ibadah lain yang bisa menandingi sholat. Ini pendapatnya para ulama. Kenapa bisa demikian? Kenapa kok sholat itu begitu sangat tinggi kedudukannya dalam Islam? Jawabannya adalah karena sholat adalah tiangnya agama. Panjenengan bayangkan sebuah bangunan tanpa tiang kira-kira bakal kokoh napa mboten? Ora kokoh malah ora dadi. Harus wonten napa neh? Tiang-tiangnya penyangga. Nah, kalau diibaratkan bangunan, salat itu adalah tiangnya. Semakin kuat tiangnya, semakin dalam napa nih? Caker ayam ya. Nah, yang pertama jenenge caker ayam sih siapa ya? Dudukannya paling napa? Semakin jero, maka semakin kuat pula bangunan itu. Demikian pula dengan orang yang menjaga sholatnya. Orang yang rajin jaga sholatnya, maka agamanya itu akan kuat, Pak Bu. Berbeda halnya dengan orang yang melalaikan sholatnya, bahkan na'udzubillah sampai tidak sholat, itu agamanya awang-awangan ya. Agamanya rapuh. Kenapa? Karena tiangnya juga enggak kokoh, enggak dijaga, enggak dirawat ya. Dalilnya apa Ustadz yang menyebutkan bahwasanya sholat itu tiang agama? Dalilnya adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam At-Tirmidzi dan Imam Ibnu Majah, dan para ulama menilai hadis ini sahih. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ra'sul amri al-Islam." Pokok segala urusan itu ada dalam Islam. Segala problematika itu bisa diselesaikan dalam Islam. Ya. Wa abuduhus shalah, dan Islam itu punya tiang. Tiangnya itu adalah sholat. Jadi ini Islam digambarkan seperti apa? Bangunan. Bangunan ini akan kuat jika pondasinya juga dijaga kuat. Nah, kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa dzirwatu sanamihil jihadu fi sabilillah. Dan Islam itu puncaknya adalah jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jihad itu pembahasan paling nopo akhir nanti. Di fikih itu ada pembahasan jihad.
di bab paling nopo akhir. Kenapa ditaruh di paling akhir? Supaya kita paham wudu, paham sholat, paham masalah pernikahan, paham masalah muamalah dulu, baru ke jihad. Jangan kebalik, semangat banget jihad, kon wudu bingung. Jadi agama kita itu mengajarkan yang namanya at-tadarruj. Tadarruj niku napa? Bertahap. Jenenge sinau niku nggih bertahap. Kita yang sudah alhamdulillah bisa baca Quran, apakah ujuk-ujuk langsung bisa baca Quran? Boten. Belajar napa riyin? Iqra ya. Iqra a ba ta ya. Sa dan seterusnya. A I U E O huruf-huruf vokal Indonesia ya. Kita belajar tahapan-tahapannya dulu. Demikian pula dalam fikih, Pak Bu. Ya. Jadi kata Nabi SAW, Islam itu seperti bangunan, pondasinya adalah sholat, dan puncaknya Islam itu adalah jihad. Hadis riwayat Imam Ahmad, At-Tirmidzi dan yang lainnya. Nah, jamaah rahimani wa rahimakumullah, selain menjadi tiang agama, sholat selain menjadi tiang agama, sholat juga merupakan amalan terbaik, amalan gerakan ya yang dilakukan oleh manusia, oleh hamba Allah, itu adalah amalan terbaik dan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad juga dan dinyatakan sahih oleh Syekhul Albani. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, saddidu wa qaribu wa'malu wa khayyiru. Ini pesannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahai kalian kaum muslimin, berusahalah untuk tepat dalam beramal. Tepat di sini maksudnya apa? Berusahalah untuk tepat dalam beramal. Maksudnya adalah jangan berlebih-lebihan. Harus tepat sesuai dalil. Salat subuh 2 rakaat ya 2 rakaat, harus tepat. Aja ngasih pinten? 3 apa 5 ya. Saddidu, kalian harus tepat dalam beramal. Wa qaribu, dan kalian berusahalah untuk sempurna dalam beramal. Wa'malu wa khayyiru, dan teruslah kalian berbuat baik dan pilihlah amalan yang terbaik, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam ngasih tahu amalan terbaik itu apa. Wa'lamu, dan ketahuilah, anna khaira a'malikum as-shalah. Ketahuilah wahai kaum muslimin, sesungguhnya amalan yang terbaik yang kalian lakukan itu adalah sholat. Ya, jadi ini kedudukan sholat sangat penting sekali, Pak. Sangat mulia sekali dalam Islam. Sholat itu menjadi tiang agama. Sholat juga termasuk amalan yang terbaik dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama, mengenai nopo kedudukan sholat dalam Islam. Kemudian kita bahas poin yang kedua, yaitu nopo definisi sholat. Pengertian sholat. Nah, kita sering dengar kata sholat. Sholat niku sih nopo? Ibadah. Puasa ya ibadah, zikir ibadah, baca Quran ibadah. Apa coba sholat? Sholat ya sholat ya. Iya betul. Sholat itu ya ibadah. Tapi di sana ada pengertian secara bahasa dan istilah. Sholat itu secara bahasa artinya adalah doa, apa bu?
doa. Jadi kalau dilihat dari segi bahasa, orang yang sholat itu sedang berdoa. Berdoa teng sinten? Allah Subhanahu wa taala. Jadi sholat secara bahasa itu artinya doa. Ada dalilnya dalam Al-Quran ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk mendoakan orang-orang yang membayar zakat. Ya. Dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 103. Dalam Al-Quran surat apa? At-Taubah ayat 103. Di situ ada definisi sholat secara bahasa. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, washolli alaihim. Wahai Muhammad, sholatlah untuk mereka. Nah, sholat di sini maksudnya apa? Doa. Wahai Muhammad, berdoalah untuk mereka. Mereka siapa? Orang-orang yang bayar zakat. Nah, ini disunahkan bagi orang yang menerima zakat dari orang lain didoakan. Tapi ya ora kudu napa? Ijab kabule salaman mboten usah mboten napa-napa. Ya, didoakan dalam sholatnya, ketika adzan dan iqamat, ya. Pokoknya doa secara umum. Sholli alaihim, berdoalah untuk mereka wahai Muhammad. Inna sholataka sakanun lahum, karena sesungguhnya doa yang engkau panjatkan itu akan menjadi ketentraman jiwa bagi mereka. Ya. Ini dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 103. Sholat itu secara bahasa artinya doa. Adapun secara istilah, salat itu adalah aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir muhtatamatun bitaslim bisyara'ita makhsusah. Kata para ulama, sholat secara istilah itu adalah bacaan-bacaan dan gerakan-gerakan yang dimulai dengan takbir. Takbirnya bukan sembarang takbir. Takbir nopo? Takbiratul ihram. Ya. Dan di sini nanti insya Allah ketika praktek sholat kita akan bahas ini sedikit saja. Di sini kadang ada sebagian orang itu pas takbir ya, terutama bagi orang yang sholatnya telat, kadang udah lihat imam ruku ya, karena dapat 1 rakaat ya. Orang yang telat kemudian lihat imam nopo ruku. Kalau kita bisa nemui imam itu ruku, kita bisa ruku, maka kita dapat nopo 1 rakaat. Nah, terkadang masalahnya ada sebagian dari kaum muslimin pas imamnya ruku, dia langsung ruku, enggak nopo, enggak takbir dulu, maka itu enggak dihitung 1 rakaat. Harus takbiratul ihram dulu, Allahu Akbar. Dan takbiratul ihram harus ada suaranya dikit, Allahu Akbar. Begitu. Jadi bukan di nopo dalam hati, bukan seperti itu. Ada suaranya dikit, orang seru-seru. Allahu Akbar. Begitu. Itu untuk membedakan dengan takbir-takbir yang lain. Nah, jadi kalau misalnya nuwun sewu nanti kita telat, atau kapan telat, lihat imam ruku, jangan buru-buru nopo ruku. Takbiratul ihram dulu sempurna, kemudian baru ruku, supaya kehitung 1 rakaat. Berarti kalau ada orang misal niki, dia lupa ada imam ruku, kemudian dia langsung ruku, pas iktidal nembe kemutan. Oh iya, miki nyong urung takbiratul ihram. Niku pripun? Berarti nanti ketika rakaat baru dia takbiratul ihram, dan yang tadi enggak dianggap 1 rakaat, masih kurang.
Begitu nggih. Jadi salat itu diawali dengan takbiratul ihram. Kemudian muhtatamatun bitaslim, diakhiri dengan salam bisyaraitu makhsusah, dan ini semua dengan syarat-syarat khusus ya. Insyaallah ada pembahasan rincinya nanti pas praktek. Nah, jamaah rahimani wa rahimakumullah, ini mengenai definisi sholat. Atau sebelum itu, sholat sih hukumnya apa nggih? Wajib apa sunnah? Wajib lah ya. Ada sholat wajib, ada sholat sunnah ya. Dalilnya banyak sekali Pak Bu. Bahkan pernah ada yang sampai ngitung itu dalam Al-Quran, ayat-ayat yang membahas tentang perintah sholat, baik secara tersirat maupun tersurat langsung maupun tidak langsung, itu sekitar ada 80-an ayat yang bahas tentang apa? Perintah sholat ya. Hukumnya wajib. Salah satunya firman Allah Subhanahu wa taala, wa aqimus sholat. Ini sering kali kita dengar ya. Dirikanlah sholat, wajib tunaikan sholat. Dalam hadis juga sangat banyak sekali Pak Bu. Kalau tadi ayatnya diantaranya di surat Al-Baqarah ayat 43, di surat Al-Bayyinah juga ada ya, banyak ayat-ayat tentang itu. Dalam hadis juga disebutkan bahwasanya Nabi SAW menggambarkan bunyal Islamu ala khamsin, Islam itu dibangun dengan 5 pondasi, atau yang biasa kita sebut dengan rukun Islam. Ada 5. Yang pertama adalah syahadat, 2 kalimat syahadat. Yang kedua apa? Salat. Wa iqamis salat, menunaikan salat. Nomor 2 Pak. Kemudian yang ketiga zakat, yang keempat haji, yang kelima puasa Ramadan. Hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Dalil lainnya yaitu ketika Nabi Muhammad SAW mengutus sahabatnya yang bernama Mu'ad bin Jabal. Ketika itu Mu'ad masih sangat muda. Lalu Mu'ad diutus oleh Nabi SAW ke negeri mana? Siapa yang tahu? Jepang. Atuh teman. Negeri mana Pak Bu? Syam? Bukan. Yaman, nggih, betul. Bayangkan, Mu'ad itu saat itu masih muda. Diutus sama Nabi SAW untuk ke Yaman, dan pada saat itu Yaman mayoritas ahlul kitab. Jadi suruh berdakwah, dakwah yang didakwahi sinten? Ahlul kitab, orang-orang Yahudi dan Nasrani ya. Tantangannya lebih abot mboten? Abot. Nah, ketika itu Mu'ad dikasih bekal sama Nabi SAW. Wahai Mu'ad, kamu itu nanti mau ke Yaman, dan ketika kamu ke Yaman nanti kamu akan ketemu banyak ahlul kitab. Gereja itu banyak banget di Yaman. Dan ketika itu Yaman negara yang sangat subur, salah satu negara yang subur. Kalau bisa dikatakan ya, Yaman dulu itu seperti Saudi sekarang. Nah, sekarang malah kebalikannya. Itulah sunnatullah. Kamu nanti akan ke Yaman dan kamu juga akan ketemu sama orang-orang ahli kitab, wahai Mu'ad. Maka aku berpesan, wahai Mu'ad, ketika ketemu sama mereka, ajak mereka untuk bersyahadat. Ajak mereka untuk bersyahadat. Kalau misalnya mereka mau mengikutimu, mereka mau bersyahadat, mengakui Allah itu Esa, mengakui aku yaitu Muhammad SAW adalah utusannya, maka yang kedua, wahai Mu'ad, ajak mereka untuk sholat. Berapa waktu? 5 waktu.
annallaha qad iftarada 'alaihim khamsu shalawatin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kalian, kepada mereka salat 5 waktu. Ya, khamsa shalawatin. Jadi setelah masuk Islam disuruh apa? Salat. Udah dikon sunat. Sunat itu memang kondisi ya, yang wajib dulu ya. Nanti kalau keimanannya sudah nopo, sudah kuat baru ditawani sunat ya. Subhanallah, saya pernah dapat kisah niku Pak Bu, dapat cerita ada seorang mu'alaf ya, dia masuk Islam sesudah syahadat langsung dikon nopo sunat, langsung murtad maning. Subhanallah ya. Sing salah siapa? Jadi yang ngajak itu maksa, kayak maksa ya. Kamu harus sunat, kalau enggak agamamu kurang gitu ya. Makanya pentingnya fikih berdakwah. Sunat itu nanti kalau menunggu keimanannya sudah kuat. Kalau orang imannya sudah kuat, apapun akan dilakukan untuk Allah Pak. Apapun ya, apapun. Nah, ini dalil yang lain mengenai apa? Salat, yaitu salat hukumnya wajib dan harus kita jaga, terutama salat 5 waktu. Kemudian kita masuk ke pembahasan terakhir, yaitu keutamaan salat. Keutamaan salat. Salat itu apabila dikerjakan oleh seorang hamba ini mendapatkan manfaat di dunia atau di akhirat. Dunia dan akhirat temenan gue. Jenengan kalau lagi jaga toko salat nisit mbok ditutup, duniane ora oleh. Napa pripun? Berkah Ustaz ya, Masya Allah ya, berkah hartanya. Jadi manfaatnya itu dunia akhirat, betul. Barakallahu fikum. Betul Pak Bu. Orang yang sholat akan mendapatkan manfaat di mana? Dunia dan akhirat. Di dunia contohnya nopo? Memberikan kesehatan pada tubuh karena gerak. Orang mager, bayangkan 5 kali sehari gerak panjenengan. Ya. Nah, wong sing ora salat kan biasanya HP-an terus, ya. Bahkan wonten sing napa? Adzan oh ya adzan, main maning, ya. Adzan oh ya turu, tangi main lagi. Yang gerak jempole, ya. Jadi tubuhnya itu enggak ada gerakan. Beda dengan orang yang salat. Gerakannya teratur, kemudian juga ada penelitian ahli kesehatan itu akan melancarkan aliran darah. Gerakan-gerakan sholat itu, Masya Allah, mencegah kekakuan sendi ya. Kemudian baik juga untuk pencernaan ya. Jadi nun sewu BAB-nya itu nggak susah ya. Kemudian melatih daya ingat. Ya, sholat kan harus pakai hafalan. Ya. Melatih daya ingat kita. Bayangkan Pak Bu, dari doa iftitah, al-fatihah, suratan, doa ruku, doa iktidal, doa sujud, doa duduk di antara 2 sujud, itu semua pakai hafalan. Ibadah mana yang pakai hafalan selain Islam? Wonten boten? Gak ada. Orang Nasrani baca kitab. Orang Yahudi juga baca, nempel di tembok sambil nopo baca. Yang hafalan nggak ada. Ya, Islam yang pakai hafalan. Kemudian juga melatih konsentrasi kita. Ya, harus khusyuk. Ya, meskipun kadang godaan-godaannya ya, anak baik. Ya. Sing kunci lemari akhirnya kemutan, kunci motor akhirnya kemutan ya. Tapi kita tetap apa? Berusaha ya, melatih konsentrasi. Terus apa malih? Melatih kesabaran ya. Imam suwe temen ya.
Kan ngelatih kesabaran itu. Panjenengan jadi sosok manusia yang sabar ya, di dunia. Kemudian melatih kedisiplinan. Masya Allah Pak Bu, yang namanya kedisiplinan ini itu efeknya dahsyat sekali. Bahkan bisa membuat orang itu tertarik masuk Islam. Dulu itu pernah diceritakan ada dua orang sahabat, kalau nggak salah itu orang Jerman. Satunya Muslim, satunya non Muslim. Ya, waktu itu mereka sedang nonton siaran televisi sholat tarawih live di Mekah. Sebelum sholat itu kan jamaah di Mekah pada nopo sibuk jalan sana sini, pokoknya nggak rapi lah di situ lah. Ya, sebagian itu ada barisan-barisan yang nggak rapi, apalagi di luarnya, di luar area Mekah. Maka ketika ketika muadzin iqomat, temennya yang Muslim ini ya bilang kepada temannya yang non Muslim, nih, kamu percaya tidak? Hanya dengan satu kata, orang yang nggak teratur ini di TV dilihatin akan langsung jadi baris rapi teratur. Nah, temannya yang non Muslim nggak percaya. Wong ngurus wong gue angel, kon baris gue angel, kecuali tentara. Nah ini di Mekah macam-macam kan, bisa ana sing tentara, polisi, pengangguran mungkin, ya macam-macam. Nah temannya yang non Muslim ini nggak percaya, nggak mungkin masa satu kata kemudian apa langsung rapi gitu. Kalau itu terjadi, saya masuk Islam. Ngasih tantangan seperti itu. Karena menurut dia nggak pernah lihat sama sekali orang sholat di mana di Mekah itu. Akhirnya teman yang Muslim ini pun ngelihat memperlihatkan, silahkan lihat nih. Pas sudah qomat selesai, maka imam bilang stau tadilu aqimus sufufakum, serat langsung melingkar. Subhanallah. Kemudian benar, orang ini temannya yang non Muslim langsung bersyahadat di hadapannya. Kenapa kamu bersyahadat? Dia beralasan, sungguh ini bukan agama buatan manusia, nggak mungkin seperti ini, nggak mungkin cuma satu kata kemudian jadi rapi. Jadi dia pakai logika, nggak mungkin ini buatan manusia, ini pasti buatan Tuhan Yang Maha Esa. Benar-benar bersyahadat Pak. Ya, ini kisah sekitar tahun 2013-an kalau nggak salah ya, tahun 2000-an itu. Nah, jadi dilihat dari kedisiplinan. Ya, orang yang sholat manfaatnya akan melatih kedisiplinan. Ya, waktunya kita datang bareng-bareng ke masjid tepat. Selesainya juga kita sama-sama. Itu kan bentuk kedisiplinan. Dan yang lainnya masih banyak sekali manfaat di dunia yang kita dapatkan dari sholat. Adapun di akhirat juga banyak. Di antaranya adalah sebagai penghapus dosa-dosa. Bismillah. Orang yang menunaikan sholat, maka dosa-dosanya akan dihapus. Dan ini sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Nabi SAW, ketika beliau menggambarkan orang yang sholat itu seperti mandi di sungai yang jernih. Mandi di sungai yang apa? Bening jernih. Kudu sungai sing butek. Sungainya itu jernih. Maka Nabi SAW bertanya kepada para sahabatnya, bagaimana pendapat kalian wahai sahabatku, kalau ada orang mandi sehari itu sebanyak 5 kali di sungai yang jernih? Maka para sahabat menjawab, ya tentu wahai Rasul, orang itu bakal bersih melong, ya. Dia akan bersih. Ada kotorannya tidak? Enggak ada wahai Rasul. Dia akan bersih. Ini sholatnya mandinya berapa? 5 kali. Bersih pasti.
Maka Nabi SAW pun bersabda, "Fadzalika mislus shalawatil khams." Demikianlah perumpamaan orang yang menunaikan sholat 5 waktu. Yamhullahu bihil khotoya. Allah Subhanahu wa ta'ala akan bersihkan dosa-dosanya. Jadi orang yang menjaga sholatnya itu kotoran-kotoran batinnya dibersihkan oleh Allah. Adapun orang yang tidak menjaga sholat berarti kotorannya membandel, ya, kotorannya membandel. Ini keutamaan di akhirat, yaitu nopo tadi, penghapus dosa. Keutamaan yang lain yaitu sholat sebagai pencegah perbuatan keji dan mungkar. Orang yang sholat maka akan tercegah dari nopo? Perbuatan keji dan mungkar. Keji niku sih nopo? Keji ya perbuatan kejahatan. Keji kalau bahasa Arabnya kan fahsya. Fahsya itu adalah perbuatan dosa yang jijik kita kalau ngelihat. Ya, keji. Perbuatan dosa yang kita apa? Ngelihat jijik. Fitrah kita nolak. Mungkar. Mungkar ya segala perbuatan kemungkaran. Nah, orang yang menjalankan sholat akan tercegah dari itu. Dalilnya dalam surat apa? Dalam surat Al-Ankabut ayat 45. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Sesungguhnya salat itu mencegah seseorang dari perbuatan keji dan mungkar. Ustaz, tapi deneng nah. Tapi deneng nopo? Akeh sing salat isih bae korupsi misalnya nggih. Kok saya pernah melihat Ustaz, ada orang dia sholat 5 waktu ya, tapi maksiatnya jalan Ustaz ya, STMJ, sholat terus maksiat jalan. Ini bertentangan dengan ayat tidak Ustaz? Katanya orang yang sholat terhindar dari perbuatan mungkar. Itu gimana Ustaz? Pripun niku? Sing salah ayatnya napa wonge? Ayatnya selalu bener nggih. Iya betul. Yang salah orangnya. Salah apanya Ustaz? Bisa jadi ketika dia sholat nuwun sewu cuma formalitas nih. Atau yang kedua nuwun sewu, ketika sholat tidak mempengaruhi pada dirinya, bisa jadi sholatnya itu asal-asalan. Seperti ayam yang sedang makan, banter banget gitu. Itu kan gak tumak ninah. Ya mau gimana ngefek ke dirinya. Atau nuwun sewu, bisa jadi ketika sholat Al-Fatihahnya masih banyak yang keliru ya. Maka yang seperti ini tidak ngefek pada dia ya. Pernah saya melihat ada podcast, panjenengan ngertos podcast? Obrolan gitu gitu. Jadi orang ngobrol gitu. Ada 2 orang pemuda ngobrol di video di YouTube gitu. Saya ngelihat potongannya gitu. Jadi 2 orang ini, satunya muslim, satunya non muslim. Mantan muslim. Bukan non muslim tapi apa? Mantan muslim. Jadi orang ini yang murtad ini dia masih muda Pak Bu, tapi sok-sokan logis ya, sok-sokan keminter gitu. Kata dia itu
dia murtad karena menurut dia sholat tidak berpengaruh apapun dalam diri saya, dalam kehidupan saya. Saya dari kecil sholat sampai sekarang, ya sampai usia kemarin, saya ya hidupnya kayak gini saja. Sugih ya sugih, ora sugih ya ora sugih. Sholat itu nggak ada efeknya. Jadi saya milih keluar dari Islam saja. Ini menurut dia. Karena menurut dia sholatnya itu tidak ngefek. Yang salah sinten? Ya bisa jadi dia yang salah. Sholatnya itu bener apa ora? Jajal kon praktek sholat kepriwe pengen deleng ya. Apakah dia hafal doa tahiyatul akhir? Apakah dia hafal doa duduk di antara dua sujud? Apakah sholatnya ketika itu dia jaga 5 waktu? Atau apa? Dilihat dulu. Ya, jadi kalau ada berita-berita seperti itu jangan langsung kita telan mentah-mentah. Oh iya bener juga ya. Nyobe awit mian kayak bae uripe. Nah, jangan. Nauzubillahi min dzalik. Summa naudzubillah. Kalau kita pengen kaya ya kerja ya. Sholat itu untuk ibadah, bekal kita nanti di akhirat ya. Ini mengenai ayat tentang keutamaan sholat ya, tentang keutamaan sholat. Dan masalah itu pernah saya sampaikan ya, yang tentang podcast tadi saya pernah bawakan itu di Masjid Manarul Ilmi dan ada di Usman TV kalau nggak salah. Itu saya bahas itu. Nah sekarang kita masuk ke yang berikutnya. Keutamaan berikutnya adalah sholat itu termasuk amalan yang terbaik ya. Itu sudah kita bahas tadi, yaitu amalan terbaik setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kemudian yang berikutnya, sholat ini nanti di akhirat akan menjadi cahaya. Menjadi apa? Cahaya, penerang bagi kaum muslimin. Jadi nanti di hari kiamat Pak Bu, ketika orang-orang mukmin dan orang-orang munafik mereka jalan bareng-bareng ya. Kemudian orang-orang mukmin itu mendahului, tiba-tiba ya, dan pada saat itu cahayanya itu yang dimiliki oleh kaum mukminin, tiba-tiba ada hijab nutup. Ya. Orang-orang beriman mereka punya cahaya. Adapun orang-orang munafik, orang-orang kafir mereka tidak punya cahaya sama sekali. Gelap petang jelimet. Dan ini disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Hadid ayat ke-12. Yauma taral mu'minina wal mu'minati yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim. Ingatlah ketika nanti di hari kiamat orang-orang yang beriman laki-laki maupun perempuan mereka akan berjalan dengan dikelilingi cahaya dari depan, belakang, kanan, kiri. Cahaya apa itu? Yaitu cahaya dari sholat dia. Dan ini sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Nabi SAW, hadis riwayat Imam Abu Dawud dan dinilai sahih oleh Syekhul Albani. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Basyiril masyaina fidz zulam." Berilah kabar gembira bagi orang-orang yang melangkahkan kakinya dalam kegelapan malam ilal masajid, yang mana mereka ini pergi ke masjid subuh-subuh, isya, mereka rela menerjang gelapnya malam. Nah, kita seorang petang ya Pak Bu, sepadang ya tetap dapat keutamaannya. Dengan kabar gembira apa? Bin nurit tami yaumal qiyamah. Mereka akan mendapatkan cahaya yang sempurna nanti di hari kiamat. Di hari kiamat orang-orang yang rajin ke masjid untuk sholat,
mereka akan mendapatkan cahaya yang apa? Sempurna. Wallahu taala a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.